Pernah nggak sih kita berpikir apa sebetulnya yang membentuk identitas kita sebagai orang Indonesia? Ini tuh kayak dialog yang nggak ada habisnya antara keyakinan Islam kita yang kuat banget sama budaya lokal kita yang super kaya. Nah, disitulah letak ketegangan sekaligus keindahannya bangsa kita. Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya provokatif ya, tapi justru inilah pertanyaan yang coba dijawab oleh Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur sepanjang hidup beliau. Dan jawabannya tuh bukan sekedar iya atau tidak, tapi sebuah visi yang jauh lebih besar tentang bagaimana seharusnya Islam hadir di bumi Indonesia. Oke, untuk bisa memahami visi Gus Dur, kita perlu paham dulu nih, apa sih yang beliau anggap sebagai ancaman? Gus Dur mengidentifikasi sebuah fenomena yang beliau sebut Arabisasi, sebuah ideologi yang kaku yang menurutnya bisa merusak persatuan kita sebagai bangsa. Jadi apa sih sebenarnya Arabisasi itu? Menurut Gus Dur, ini bukan cuma soal budaya loh. Ini lebih dalam lagi. Ini soal klaim kebenaran tunggal. Anggapan bahwa hanya cara beragama ala Arab lah yang paling benar. Dan dampaknya? Wah, ini berbahaya sekali. Karena pandangan kayak gini bisa melahirkan sikap takfiri, kecenderungan buat gangkang banget menyalahkan, bahkan mengkafirkan sesama muslim yang punya cara pandang berbeda. Seringkali, ya, untuk membenarkan tindakan-tindakan yang keras itu dipakai dalil-dalil agama. Salah satu yang paling sering dikutip itu hadis ini. Kalau dibaca sekilas, kayaknya jelas ya maknanya. Tapi justru disinilah letak persimpangan yang sangat krusial antara dua cara membaca yang sangat berbeda. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Kata ayat itu, kalau diartikan secara literal ya artinya tangan fisik. Inilah yang sering jadi pembenaran buat aksi kekerasan kayak sweeping. Tapi, Gus Dur menawarkan tafsir yang lain, tafsir kontekstual. Menurut beliau, ayat itu juga bisa berarti kekuasaan atau wewenang. Artinya apa? Artinya, mengubah kemungkaran itu harus lewat jalur hukum, lewat dialog, bukan dengan main hakim sendiri. Satu kata, tapi dua tafsir ini punya konsekuensi yang luar biasa beda buat masyarakat kita. Terus, apa dong solusinya menurut Gus Dur? Nah, kalau Arabisasi dianggap sebagai masalah, maka jawabannya adalah sebuah konsep tandingan yang brilian, pribumisasi Islam. Konsep ini dirancang khusus untuk merawat dan melestarikan identitas kita yang unik sebagai Indonesia. Gini, poin pentingnya harus kita pahami bareng-bareng. Pribumisasi itu bukan upaya buat mendangkalkan agama. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang bagaimana kita menerjemahkan nilai-nilai universal Islam ke dalam bahasa budaya lokal kita biar lebih gampang dipahami dan diresapi. Tujuannya simpel, supaya identitas kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang Indonesia itu nggak bentrok, tapi justru saling menguatkan satu sama lain. Dan sebenarnya, ide kayak gini tuh bukan hal baru loh di Indonesia. Jauh sebelum Gus Dur, kita punya contoh yang sempurna, para Wali Songo. Mereka nggak datang bawa pedang buat menghapus budaya yang sudah ada. Justru, sebaliknya, mereka malah pakai wayang, pakai gamelan, untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Hasilnya gimana? Islam bisa menyatu dengan begitu indah tanpa kekerasan. Kutipan ini penting banget untuk meluruskan salah paham yang paling umum. Gus Dur tidak pernah bermaksud mengganti esensi Islam. Tujuannya adalah membiarkan benih Islam itu tumbuh subur di tanah Indonesia. Biarkan ia menyerap nutrisi dari budaya lokal, supaya pohon keimanannya jadi kokoh dan buahnya punya cita rasa khas Nusantara. Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara kerja pribumisasi ini secara praktis? Ini bukan sekedar ide abstrak loh. Gus Dur menurunkannya jadi sebuah kerangka kerja yang sangat konkret, yang beliau sebut sebagai 4 pilar untuk membangun harmoni. Keempat pilar ini, kalau kita lihat, ini seperti cetak biru dari Gus Dur untuk Indonesia. Masing-masing pilar ini saling menopang satu sama lain untuk menciptakan sebuah keseimbangan yang unik antara agama dan budaya. Yuk kita bedah satu persatu. Mulai dari pilar yang pertama. Pilar pertama ini ngomongin soal dialog antara hukum Islam atau fikih dengan hukum adat kita. Contoh paling gampang itu soal warisan. Di adat kita, seringkali harta yang didapat selama pernikahan itu dianggap harta bersama atau gonogini. Nah, jadi sebelum hukum waris Islam diterapkan, harta bersama ini dipisahkan dulu. Kenapa? Biar adil bagi pasangan yang masih hidup. Ini kan sebuah prinsip yang sepenuhnya sejalan dengan semangat keadilan dalam Islam itu sendiri. Lanjut ke pilar kedua. Ini soal cara kita berinteraksi dengan teks-teks suci. Gus Dur menegaskan, ya Al-Quran dan hadis itu abadi, tapi pemahaman kita terhadapnya harus dinamis. Artinya, kita dituntut untuk terus berpikir kritis, melakukan apa yang disebut ijtihad atau penafsiran ulang. Tujuannya apa? Supaya ajaran suci ini nggak jadi fosil yang kaku, tapi tetap hidup, relevan, dan bisa membawa keadilan di zaman yang terus berubah ini. Pilar ketiga ini, wah ini benar-benar menunjukkan sisi humanis dari pemikiran Gus Dur.
Menurut beliau, perubahan sejati itu nggak bisa dipaksakan dari atas ke bawah. Pendekatannya harus turun ke masyarakat, berdialog, memahami masalah mereka langsung dari akarnya, baru deh kita cari solusi bareng-bareng, bukan malah memaksakan agenda dari luar. Dan pilar terakhir, ini adalah fondasinya, jangkarnya, namanya Weltanschauung atau pandangan dunia Islam. Anggap saja ini sebagai kompas moral yang memastikan 3 pilar yang tadi itu nggak pernah kehilangan arah dari tujuan utamanya. Terus, apa aja nilai-nilai inti itu? Bagi Gus Dur, ada 3 yang nggak bisa ditawar. Keadilan, persamaan, dan demokrasi atau syura. Inilah bintang penunjuk yang harus jadi jiwa dari setiap hukum yang kita buat dan setiap interaksi kita sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang yuk kita tarik semua ini ke konteks masa kini. Kenapa sih gagasan yang sudah dirumuskan puluhan tahun lalu ini masih relevan banget buat kita obrolin hari ini? Jawabannya ada di sini. Di dunia yang makin hari makin terpecah belah karena politik identitas, pribumisasi Islam yang digagas Gus Dur ini justru menawarkan jalan keluar. Konsep ini bukan melemahkan, tapi malah memperkuat identitas nasional kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini jadi semacam benteng pertahanan alami kita terhadap ideologi radikal, karena kita diajarkan untuk merayakan perbedaan, bukan malah takut sama perbedaan itu. Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Agama dan budaya itu bukan 2 hal yang berlawanan. Justru sebaliknya, mereka adalah 2 kekuatan yang saling melengkapi. Budaya itu memberikan agama warna dan ekspresi yang indah, sementara agama memberikan budaya makna dan tujuan yang lebih dalam. Warisan pemikiran Gus Dur ini jauh lebih dari sekedar catatan sejarah. Ini adalah sebuah peta jalan yang sangat relevan untuk masa depan kita bersama. Dan pertanyaannya bukan cuma untuk para pemimpin, tapi juga untuk kita semua. Bagaimana kita, di peran kita masing-masing, bisa terus menghidupkan visi Gus Dur ini? Demi menjaga Indonesia yang kita cintai ini tetap utuh, rukun, dan damai.